nama saya Wari Saraswati panjangnya. Saya sudah bekerja di dunia fitness selama kurang lebih 15 tahun. Mulainya dari mengajar aerobik di Namarina namanya, tempat balet. 2005 itu Wari mulai merambah ke Mega Gym. Baru mulai masuk Fitness First dan kerja di Fitness First selama 5 tahun. Nah di situ ketemu sama yoga. Pas lagi ngajar di Fitness First itu, aku tuh ngambil 3 program body jam yang basisnya dance, body balance yang basicnya yoga, pilates, tai chi, and then body step yang basicnya aerobic step. Akhirnya Fitness First buka training yoga di tahun 2007, aku ngambil. Pas udah mulai selesai nih, udah selesai training, tiba-tiba Ghost Gym masuk ke Indonesia. Jadi dari 2009 udah total aku ada di Ghost Gym sampai sekarang. Sertifikat aku tuh ada 200 jam RYT sama 100 jam Insight Flow Yoga namanya, atau kalau di Indonesia lebih dikenal yoga tarian jiwa. Jadi udah ada 300 jam. Bukan passionku sebenarnya di yoga. Cuma begitu tahun 2015 kemarin aku ketemu sama yang namanya Insight Flow Yoga. Nah itu baru aku ngerasa passionku di situ. Karena dia pakai musik kan, dia pakai musik dan dia bentuknya tuh kayak nari, kayak tarian. Aku seneng ngajar, tapi aku seneng kalau ada lagu di kelasku karena aku ngerasa bosen kalau nggak ada lagu. Nah pas ketemu Insight Flow Yoga, dia justru musik itu adalah toolsnya dia. Harus ada di setiap kelas. Bahkan si foundernya namanya Yong Ho Kim, ngasih persyaratan kalau kita mau buka kelas Insight Flow Yoga, sound system kita mesti bagus. Jadi aku ngerasa passionku di situ. Begitu ketemu si Insight Flow ini, workshopnya aku ambil, trainingnya juga aku ambil, terus sekarang totally rata-rata aku ngajar itu semua, Insight Flow Yoga itu. Karena kalau di Insight Flow Yoga itu kan kita flowing ya, kita bergerak. Jadi kalau di yoga ada dua jenis, ada hatha yang diam, ada vinyasa yang bergerak, flowing. Insight Flow Yoga ini dia masuk ke vinyasa, yang terus bergerak dari awal sampai terakhir, tapi dia bergerak ngikutin irama lagu. Jadi dia punya 8 beat, 4 beat untuk ambil nafas, 4 beat untuk buang nafas. Jadi gerakannya tetap ada ambil nafas, buang nafas secara lancar, cuma dikombinasi supaya nggak berhenti sampai lagunya selesai. Kalau di Indonesia dinamain tarian jiwa karena waktu pertama kali dibawa sama guruku ke Indonesia, kalau langsung pakai nama Insight Flow kan semua orang mikir apa sih Insight Flow? Mungkin lebih nyambung kalau dikasih nama tarian. Gitu, makanya dikasih nama tarian jiwa sama guruku. Jadi istilahnya gue tuh punya genre musik yang gue suka. Nah, gak semua orang suka genre musik yang sama kan. Tapi di Insight Flow, semua genre musik bisa dipakai. Akhirnya pas gue mulai masuk ke training modul kedua, which is ngebuat sequence sendiri, ngebuat karya kita sendiri, sama guru gue dikasih PR begini, kamu pilih lagu yang kamu suka, breakdown lagu tuh berarti mulai dari baitnya apa, verse-nya berapa kali 8, terus istilahnya rest-nya berapa kali 8, bridge-nya berapa kali 8, itu breakdown lagu namanya. Setelah itu kamu masukin gerakan kamu sendiri di situ. Akhirnya waktu itu pertama kali gue bikin dari lagu Pour Some Sugar On Me dari Def Leppard. Pesimis dibolehin gue bikin dari lagu itu. Karena kan ya istilahnya gue datang training aja mereka ngasih gue lagu You Raise Me Up. Pas gue kasih lagu rock, which is dari Def Leppard itu, guru gue malah suka. Gak apa-apa, bikinnya dari sini. Kalau kamu bisa bikin koreografinya, itu istilah sequence-nya. Akhirnya gue coba bikin dari situ dan alhamdulillah waktu itu langsung lulus koreografi itu dan sampai sekarang masih sering gue pakai di kelas-kelas gue. Begitu lagunya selesai dan gerakan kita juga pas selesai, itu rasanya kayak gimana ya, kayak dreng. Kalau lagi di pentas tuh kayak dreng, kayak kita performance udah selesai gitu. Nah itu rasanya tuh seperti itu gitu loh. Jadi orang tuh mungkin menikmati di situnya juga gitu loh. Jadi dia kayak performance pendek, and then di situ dia masukin semuanya, mulai dari gerakan, mulai dari nafas. Of course kan di tengah-tengah kelas Insight Flow itu kan pasti diceritanya, ada storytellingnya mengenai kenapa pilih lagu itu ceritanya apa dan segala macam. Nah karena mereka juga udah tahu storytellingnya,
begitu mereka ngelakuin sampai terakhir tuh rasanya emang puas sih kalau aku bilang rasanya. Dan yang paling bikin gue senang itu pada saat semua orang bisa ngelakuin gerakan yang gue mau. Nah begitu gue lulus, gue pingin bawa si Insightful ini ke Goshin tempat gue ngajar. Pas gue udah mau mulai masukin Insightful, gue udah mau mulai ngajarin Insightful, banyak banget yang protes. Satu, musiknya terlalu kencang, pastinya, ya kan. Ada yang di tengah-tengah kelas itu tiba-tiba berdiri bilang bahwa ini musik bikin pusing, matiin aja. Jadi pelan-pelan masih masukin, aku nggak bisa langsung masukin genre yang aku suka gitu loh. Nggak bisa langsung masukin genre rock ya, jadi pelan-pelan mungkin dari yang itu, dari kayak guruku tadi, masukin dari Raise Me Up, ntar makin lama makin naik. Makin musiknya makin chill, makin ngebeat, terus mungkin masukin rap dulu siapa tahu, and then baru masukin ke rock gitu. Struggle-nya cukup lama sih untuk bisa sampai sekarang tuh orang begitu datang ke kelas, oh ya kalau si Wari kan flowing gitu. Jadi dari sejak dulu sampai sekarang tuh kelasnya bisa bertahan terus tuh struggle-nya cukup banyak karena mereka cukup banyak yang nolak juga. Harapan gue bisa lebih nge-booming ya, karena cita-cita gue sama guru gue tuh sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu kita bisa buat acara di GDK dengan semua tuh ngelakuin Insightful di tempat yang sama. Gitu. Itu harapan kita banget gitu kan, jadi rame gitu, terus udah kayak gitu ada panggungnya satu, leadnya dari atas panggung, terus semua geraknya bareng-bareng semua. Itu harapan kita sebenarnya. Dan lulusan-lulusan Insightful juga udah kesebar di seluruh Indonesia kan. Udah ada di Surabaya, Jombang, terus bahkan di Bali juga udah ada, di kemarin aku lupa, di Jambi juga udah ada gitu. Jadi istilahnya udah kesebar luas gitu Insightful. Nah moga-moga sih dari masing-masing guru ini bisa punya masanya masing-masing, suatu saat kita bisa ngewujudin tuh. Mungkin kalau emang mau belajar, kalau mau belajar ikut kelas, ya boleh ke aku juga, boleh ke teman-temanku yang emang udah bikin kelas di luar bisa. Sebenarnya mereka itu sekarang walaupun pandemi kayak gini kan mereka sering buka training online. Jadi nggak menutup pintu gitu untuk yang mau belajar Insightful Yoga. Tapi kalau misalnya pingin belajar, katakanlah, aku pingin dong jadi instructor atau pingin belajar, ya itu ke Martasya Yoga di Bogor.